Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu lainnya. Istilah TIK sendiri muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi. Pada pertengahan abad ke-20, perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat melampaui bidang teknologi lainnya. Hal ini dapat dilihat dari dua masa, yaitu pada awal masa sejarah pada era modern. Perkembangan teknologi elektronika yang merupakan cikal bakal TIK saat ini mendapatkan momen emasnya pada era perang dingin. Mikroprosesor inilah yang menjadi otak perangkat keras komputer dan terus berevolusi sampai sekarang. Digitalisasi perangkat telekomunikasi kemudian berkonvergensi dengan perangkat komputer yang sejak awal merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital. Produk hasil konvergensi inilah yang saat ini muncul dalam bentuk telepon seluler. Di atas infrastruktur telekomunikasi dan komputasi ini kandungan isi berupa multimedia mendapatkan tempat yang tepat untuk berkembang. Konvergensi telekomunikasi, komputasi, multimedia inilah yang menjadi ciri abad ke-21. Sebagaimana abad ke-18 dicirikan oleh revolusi industri. Bila revolusi industri menjadikan mesin-mesin sebagai pengganti otot manusia, maka revolusi digital menciptakan mesin-mesin yang mengganti otak manusia. Komputer generasi kedua, transistor. Berbeda dengan tabung vakum yang berukuran besar, transistor sendiri memiliki ukuran yang cenderung lebih kecil serta tidak menghasilkan panas berlebihan. Dengan menggunakan transistor, otomatis perangkat komputer yang diciptakan bisa berbentuk lebih kecil dibanding sebelumnya. Sebab bahasa mesin yang dulu digunakan di komputer pertama ternyata juga diganti menjadi bahasa assembly, atau kata lainnya adalah bahasa simbolik. Perubahan bahasa pemrograman tersebut ternyata memberikan dampak yang efektif untuk komputer sekaligus memberikan manfaat komputasi yang lebih cepat dan akurat. Terima kasih. Teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Adapun peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang ekonomi antara lain sebagai berikut. 1. E-banking. E-banking didefinisikan sebagai penghantaran otomatis jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik. Saluran komunikasi interaktif, nasabah dapat mengakses e-banking melalui piranti pintar elektronik seperti komputer atau PC, PDA, ATM, atau telepon. 2. E-commerce. Elektronik atau e-commerce adalah penyebaran mobil, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Sekian, terima kasih. Perkembangan hukum Indonesia berkenaan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Saya akan menjelaskan dampak dari perkembangan teknologi informasi terhadap masyarakat. Yang pertama adalah ketergantungan. Ketergantungan media komputer memiliki kualitas atraktif yang dapat merespons segala stimulus yang diberikan oleh penggunanya. Terlalu atraktifnya membuat penggunanya seakan menemukan dunianya sendiri yang membuatnya terasa tidak nyaman dan tidak mau melepaskannya. Kita bisa menggunakan komputer sebagai pelepas stres dengan bermain game yang ada. Yang kedua, kekejaman dan kegadisan juga bisa ditampilkan pada komputer. Karena segi ini pada dunia internet tidak terbatas, maka para pemilik situs menggunakan berbagai macam cara agar dapat menjual situs mereka. Salah satunya dengan menampilkan hal-hal yang menunjukkan kekejaman dan kesadisan. Yang ketiga adalah pornografi. Pornografi adalah dengan kemampuan yang menyediakan informasi yang memiliki internet, pornografi pun merajalela. Begitu banyak situs-situs pornografi yang ada di internet, meresahkan banyak pihak, terutama kalangan orang tua yang khawatir anak-anaknya akan mengonsumsi hal-hal yang bersifat porno. Di internet terdapat gambar-gambar pornografi yang bisa mengakibatkan dorongan kepada seseorang untuk bertindak kriminal. Yang keempat adalah antisocial behavior adalah salah satu dampak yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan komputer. Komputer adalah antisocial behavior di mana pengguna komputer tersebut tidak lagi peduli kepada lingkungan sosialnya dan cenderung mengutamakan komputer. Selain itu, pengguna komputer tersebut tidak peduli lagi
yang terjadi di sekitarnya. Satu-satunya yang dapat menarik perhatian hanyalah komputer saja. Nah, itu adalah contoh dampak-dampak yang terjadi pada komputer dan komunikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem rekrutmen tujuan dari tahap analisis adalah memahami dengan sesungguhnya kebutuhan dari sistem yang baru dan mengembangkan sebuah sistem yang memadai kebutuhan tersebut atau memutuskan bahwa pengembangan sistem yang baru tidak dibutuhkan. Untuk mempermudah menganalisis sebuah sistem dibutuhkan dua jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem, sedangkan kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Sistem harus mampu melakukan input pendataan buku. Penggunaan bisa menghitung data buku secara keseluruhan. Sistem harus dapat melakukan transaksi pinjam. Sistem dapat melakukan transaksi pinjaman. Sistem dapat melakukan jumlah buku yang dipikirkan. Transaksi pengembalian, sistem dapat melakukan transaksi pengembalian buku. Dunia informatika itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari sistem apapun komputer yang bisa menyimpan, menghantarkan informasi, mengakses informasi, dan mengolah informasi. Tujuan sistem informasi tujuan adalah pengembangan sistem informasi adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi. Sebuah sistem tentunya melibatkan berbagai jenis dan tipe data yang mampu diolah agar dapat ditampilkan dengan mudah kepada pengguna. Itu saja dari saya. Mohon maaf.